Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Indriani dengan NIM 2020-12063 dari kelas akuntansi 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi lisan, mata kuliah komunikasi bisnis. Pengantar komunikasi lisan. Bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Komunikasi lisan, berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan, menulis dan membaca, sangat penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap, secara tatap muka, atau melalui media, telepon, dan sebagainya. Menurut para ahli, Bargett et al. 1981 dalam Tub and Mus 1997, manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan, berbicara dan mendengarkan, dibandingkan komunikasi tulisan, menulis, dan membaca. Menurut et al. Dalam Tubbs dan Mus 1997, komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Presentase komunikasi. Perilaku membangkitkan urutan. Yang pertama, berbicara, 1. Yang kedua, mendengarkan, 3. Yang ketiga, menulis, 2. Dan yang keempat, membaca, mendapatkan 4. Membaca 17%, berbicara 16%, menulis 14%, mendengarkan 53%. Komunikasi lisan dalam komunikasi antar manusia. Yang pertama merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Yang kedua merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Yang ketiga sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik atau era Hitler, Mussolini, dan sebagainya. Berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sering sulit, karena yang pertama, manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. Dan yang kedua adalah kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Jenis-jenis berbicara. Berbicara efektif. Berdasarkan situasi, yang pertama, berbicara informal, tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan sebagainya. Yang kedua, berbicara formal, perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Berdasarkan tujuan, berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Berdasarkan jumlah, penyimak berbicara antar pribadi atau 4 mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar, atau massa. Berdasarkan peristiwa khusus, seperti pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, berisi kata-kata perpisahan. Berdasarkan metode penyampaian. Yang pertama, penyampaian secara mendadak, impromptu, tanpa rencana, harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Penyampaian berdasarkan hafalan, ada naskah tapi sudah dihafalkan, sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membacakan naskah yang di bawah. Mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan, terutama untuk mengkode materi ke dalam kata-kata lisan, menyampaikannya dengan benar dan sesuai, mengembangkan empati terhadap pendengar. Teknik berbicara efektif. Yang pertama, bahasa efektif, tata bahasa benar, kosakata variasi,
Yang kedua, materi. Harus jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. Yang ketiga, cara atau gaya berbicara, pengucapan, penampilan, gerak-gerik. Dan yang keempat, penampilan berbicara, postur tubuh, pakaian, dan perhiasan, gerak-gerik. Yang kelima, hubungan dengan pendengar, mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan sebagainya. Yang keenam, suasana pembicaraan, membangun keakraban sesuai tujuan, sesuai lingkungan. Mendengarkan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur. Menurut Tubbs and Moose 1997, yang pertama, mendengarkan, penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. Yang kedua, perhatian, memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga, memahami, pemberian makna pada yang didengar. Yang keempat, mengingat, menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan. Menurut Tubbs and Moose 1997, yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan, pleasurable listening, ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio, dan menonton televisi, atau sebagainya. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif, fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kuliah. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis, sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan, kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan. Yang keempat, mendengarkan dengan empati, mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Hambatan mendengarkan menurut DeVito 1997. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri. Sibuk hal lain yang tidak berhubungan, seperti memainkan rambut, menggambar, dan sebagainya. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal, memikirkan yang tidak ada di tempat, mendengarkan atau melamun. Yang ketiga, mempertajam atau sharpening, hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat, asimilasi, merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima, faktor kawan atau lawan, mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Yang keenam, mendengar yang diharapkan, mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Mengefektifkan mendengarkan, menurut DeVito 1997. Yang pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Yang keempat, mendengarkan secara dangkal dan secara mendalam. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai komunikasi lisan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.